Kita semua sebagai investor pasti punya mimpi yang sama kan? Yaitu nemuin satu saham yang bisa mengubah hidup kita. Saham yang bukan cuma sekedar naik, tapi terbang berkali-kali lipat. Istilah kerennya itu saham multi-bagger. Nah, kali ini nih, kita bakal bedah 3 studi kasus nyata dari bursa kita buat ngungkap polanya. Yap, kamu nggak salah baca. Angka ini beneran nyata. Dan ini bukan cuma soal hoki-hokian, tapi soal gimana kita bisa memahami cerita di balik sebuah saham. Nah sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng cerita-cerita itu. Jadi, apa sih sebenarnya multi-bagger itu? Gampangnya gini deh, multi-bagger itu saham yang ngasih untung berkantong-kantong atau berkali-kali lipat dari modal awal kita. Kalau saham naik 100%, itu namanya one bagger. Kalau naik 900%, itu 10 bagger. Tujuannya jelas, nemuin perusahaan yang potensinya itu fenomenal banget. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Langsung aja kita bedah studi kasus Bank Jago atau ARTO. Ini tuh contoh klasik banget di mana cerita transformasi sebuah bisnis ternyata jauh lebih penting daripada angka-angka valuasi yang biasa kita lihat. Jadi gini, sebelum tahun 2020, Bank Jago ini namanya Bank Artos. Bank kecil yang mungkin kita semua nggak pernah dengar. Tapi semua berubah total waktu Gojek masuk sebagai pemegang saham strategis. Bank ini bertransformasi dari bank biasa jadi bank digital yang nyatu sama salah satu ekosistem teknologi terbesar di Indonesia. Dan hasilnya? Luar biasa. Coba bayangin, dari harga cuma sekitar 200-an perak, saham Arto ini terbang 53 kali lipat. Uang 10 juta yang kita omongin di awal tadi, ya, itu bisa jadi lebih dari 500 juta. Inilah kekuatan dari sebuah transformasi bisnis. Nah, di sini ceritanya jadi makin seru. Waktu Arto lagi naik gila-gilaan, hampir semua metrik konvensional itu teriak kemahalan. Price to book ratio-nya, yang intinya tuh ngukur seberapa mahal harga saham dibanding nilai aset bersihnya, itu sampai ratusan kali lipat loh. Jauh banget di atas rata-rata industrinya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, kalau sebuah saham valuasinya udah dianggap mahal banget pakai standar umum, apa itu otomatis artinya kita harus hindari? Kasus Arto ini membuktikan kalau jawabannya tuh nggak sesederhana itu. So, intinya tuh begini, ketika sebuah perusahaan lagi ganti kulit, lagi transformasi bisnis besar-besaran, metrik-metrik lama itu bisa jadi nggak relevan lagi. Yang jauh lebih penting, itu justru kita lihat ke depan, model bisnis barunya ini bakal jalan nggak, manajemennya bisa eksekusi nggak, dan seberapa besar sih potensi ekosistem yang ada di belakangnya. Oke, move on ya. Sekarang kita ngomongin sisi lain dari pasar, yaitu psikologi. Kita bakal lihat gimana euforia, nama besar, dan rasa takut ketinggalan atau yang kita kenal sebagai FOMO itu bisa banget ngegerakin harga saham. Kita lihat lewat kasus Cuan dan Brand. Nah, di sini ada 2 jagoan nih, Cuan sama Brand. Dua-duanya punya cerita kenaikan yang dramatis banget di tahun 2023, tapi pendorongnya beda tipis. Kalau Cuan itu karena efek nama besar pemiliknya, sementara Brand lebih karena euforia pasar ke sektor energi terbarukan. Yuk, kita bahas Cuan dulu. Kunci utama dari cerita Cuan ini ada di nama dibaliknya, Prajogo Pangestu. Di bursa kita, nama seorang konglomerat besar itu bisa jadi katalis yang super kuat buat narik minat investor. Dan hasilnya? Coba lihat deh. Dari harga IPO cuma Rp220 di bulan Maret 2023, saham ini meroket gila lebih dari 3.300%. Cuman dalam 1 tahun. Angka ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya sentimen pasar kalau udah dipicu sama nama besar. Pelajaran dari Cuan ini jelas banget ya. Dalam jangka pendek, cerita dan sentimen itu bisa ngalahin valuasi fundamental. Psikologi orang banyak itu seringkali jadi penggerak harga yang paling kuat ya, paling nggak untuk sementara. Oke, lanjut ke Brand. Nah, saham ini timingnya pas banget waktu masuk pasar. Narasi global soal transisi ke energi hijau itu lagi kencang-kencangnya, dan Brand datang sebagai wakil yang sempurna dari tren itu di bursa kita. Antusiasme ini langsung meledak pas IPO. Selama 5 hari pertama perdagangannya, saham Brand itu selalu kena AERA, auto reject atas. Hari pertama ARA, hari kedua ARA, gitu terus sampai 5 hari berturut-turut. Ini gambaran nyata dari euforia dan FOMO yang luar biasa di pasar. So, dari Cuan dan Brand ini kita belajar soal 3 jebakan psikologis yang sering banget kita temui. Efek halo dari nama besar, euforia pas IPO, dan rasa takut ketinggalan yang bikin kita beli tanpa mikir panjang. Mengenali jebakan ini adalah langkah pertama buat menghindarinya. Oke, setelah kita bedah 3 kasus tadi, pertanyaannya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang benar-benar praktis gitu. Yuk kita simpulkan jadi 3 aturan utama buat kita semua. Pertama, belajar dari Arto.
valuasi mahal itu belum tentu jelek loh, apalagi kalau perusahaannya lagi transformasi gede-gedean. Kedua, dari cuan, kita belajar kalau nama besar itu cuma katalis, bukan jaminan. Analisis bisnisnya sendiri itu tetap wajib. Dan ketiga, dari brand, hati-hati sama euforia IPO. Jangan pernah beli saham cuma karena FOMO. Intinya, dari semua cerita ini, ada satu benang merahnya. Pasar saham itu pada akhirnya akan selalu menghargai mereka yang mau ngerjain PR-nya, yang berani gali lebih dalam, dan yang berani berpikir untuk diri sendiri. Tapi perjalanan kita nggak berhenti di sini dong. Nah, menurut kamu, saham apa lagi nih yang ceritanya seru buat kita bedah bareng-bareng? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Karena perjalanan kamu jadi investor yang lebih cerdas baru aja dimulai.